Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Maulida Ahsania, NIM 2018-11038. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk mari sama-sama kita belajar mengenai surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga. Nah, apa sih surat berharga itu? Surat berharga adalah sebuah dokumen yang sering diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat tersebut dialihkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi surat berharga secara yuridis. Secara fungsinya, surat berharga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, yakni surat bukti bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Next, kita akan bahas mengenai manfaat surat berharga. Nah, manfaat surat berharga sendiri bagi menjadi 2, yakni dari segi fungsinya dan yang kedua ada secara yuridis. Dari segi fungsinya, surat berharga itu dibagi menjadi 3, yakni surat yang sifatnya hukum kebendaan, yang kedua surat tanda keanggotaan dan persekutuan, dan yang ketiga surat tagihan hutang. Nah, sedangkan secara yuridis itu tidak berbeda jauh dengan fungsi surat berharga secara yuridis, yakni yang pertama sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena bisa diperjualbelikan. Yang ketiga ada surat legitimasi atau surat bukti tagih. Next, kita membahas mengenai cara peralihan surat berharga. Dari segi cara peralihan surat berharga itu ada 2 cara. Yang pertama, bagi surat berharga end order dan bagi surat berharga end to order. Nah, bagi surat berharga end order ini, pemindah tanganannya hanya bisa dilakukan oleh siapa saja yang memegangnya. Sedangkan surat berharga end to order, yakni peralihannya dilakukan cukup dengan menyerahkan fisik surat berharga saja. Nah, adapun ciri atau karakteristik surat berharga, yang pertama di sini ada surat berharga berbentuk dokumen yang tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, adanya beberapa tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, adanya surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, dalam surat berharga tersebut terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, dalam surat berharga tersebut terdapat nama orang yang membayar. Dan yang terakhir, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Nah, setelah kita membahas mengenai ciri, kita akan lanjut kepada pembahasan jenis surat berharga dalam KUHD. Yang pertama adanya wesel. Nah, wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel yang mengandung suatu perintah pembayaran sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Yang kedua ada cek. Cek yakni surat yang memuat kata cek diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu serta berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pembawa cek tersebut. Ketiga ada surat sanggup atau promes. Nah, surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berkaitan dengan janji secara terinci dari suatu pihak atau pembayar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Kewajiban ini timbul karena adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo yang lamanya kurang dari 1 tahun. Sehingga dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Lanjut, ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Nah, kwitansi dan promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk atau atas tunjuk
pada waktu diperlihatkan. Jadi sifat dari promes atas tunjuk adalah siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihatkannya kepada yang bertanda tangan, maka akan memperoleh pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis surat berharga di luar KUHD. Nah, yang pertama di sini ada biljet giro. Biljet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak penerima yang disebutkan namanya dalam biljet giro tersebut. Nah, pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Yang kedua ada commercial paper. Commercial paper ialah sebuah instrumen hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, bukan bank, diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Yang ketiga ada surat saham. Saham merupakan suatu surat berharga sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah seorang atau suatu badan hukum yang berhak atas dividen, hak suara, dan manfaat lainnya. Kemudian ada obligasi. Obligasi sendiri yakni segala jenis sertifikat bukti hutang yang diterbitkan suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang berhutang dan disertai janji untuk membayar sejumlah bunga dan pokok hutang dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang obligasi. Dan yang terakhir ada delivery order. Nah, delivery order yakni beberapa bentuk dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer atau pembeli atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya, mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik customer, sehingga barang dengan jumlah dan spesifikasi yang disertai dengan informasinya diterima oleh customer. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai surat berharga. Selanjutnya kita akan bahas mengenai surat yang mempunyai harga. Nah, apa sih surat yang mempunyai harga tersebut? Surat yang mempunyai harga yakni surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayar sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegang sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan dan bukan pula untuk pembayaran. Lanjut kita akan bahas mengenai jenis-jenis surat yang berharga atau surat yang mempunyai harga. Yang pertama di sini ada rekta. Nah, surat rekta yakni pada awalnya surat ini adalah surat berharga. Namun karena para pihak menghendaki akta itu sukar diperjualbelikan, maka akta tersebut menjadi surat yang berharga atau surat yang mempunyai harga. Contohnya seperti wesel. Wesel pada awalnya merupakan surat berharga. Namun menjadi surat yang berharga bila wesel tersebut diberi bentuk tidak kepada pengganti. Jadi di dalam wesel tersebut tertulis kalimat tidak kepada pengganti. Yang kedua ada cek dengan klausul tidak kepada pengganti atau konsimen dengan klausul atas nama atau saham dengan klausul atas nama. Selanjutnya ada surat bukti diri. Surat bukti diri ialah surat tuntutan utang yang biasanya nama pemiliknya tidak disebut dalam akta, yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Surat bukti ini diterbitkan tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan, tetapi untuk memudahkan debitur mengenali krediturnya. Contohnya seperti KTP, karcis nonton bioskop, tiket pesawat, tanda bukti penitipan barang, motor atau mobil. Selanjutnya, surat pengakuan atau perintah membayar utang atas nama. Surat pengakuan atau perintah membayar utang atas nama adalah surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur
dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud untuk tidak diperjualbelikan. Apabila surat tersebut hendak dialihkan, maka dialihkan dengan cara sesi dan harus selalu dapat diawasi debitur dengan cara surat sesi itu harus ditandatangani debitur. Nah, contoh surat pengakuan utang atas nama yakni surat utang piutang, surat deposito berjangka, tabungan, dan sebagainya. Adapun contoh surat perintah membayar utang atas nama yakni biliet giro. Setelah kita membahas surat berharga dan surat yang mempunyai harga, jadi apa sih perbedaan dari surat berharga dan surat yang mempunyai harga tersebut? Nah, perbedaannya yakni apabila surat berharga itu diterbitkan dengan alat pembayar sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Kemudian surat berharga itu sangat mudah untuk dipindah alihkan atau dipindah tangankan. 3. Surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya. Dan yang terakhir, adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri maupun Keputusan Bank Indonesia. Nah, sedangkan surat yang berharga atau surat yang mempunyai harga itu surat yang melekat pada suatu hak. Surat berharga itu sukar untuk dialihkan atau dipindah tangankan, dan surat yang berharga bukan merupakan surat atas pengganti. Dan yang terakhir, bentuk surat berharga tidak ditentukan. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari surat berharga. Nah, di sini ada wesel. Ini wesel dikeluarkan oleh pos. Ada biliet giro. Di sini ada juga obligasi. Ada surat saham. Dan sini ada kredit. Kartu kredit. Nah, kartu kredit juga merupakan surat berharga. Next, kita akan melihat contoh mengenai contoh surat yang mempunyai harga. Di sini ada KTP, tabungan. Nah, di sini ada surat rekta atau wesel rekta seperti yang saya sebutkan tadi. Di situ ada keterangan tidak kepada pengganti. Kemudian ada perjanjian hutang piutang dan juga ada tiket pesawat. Nah, demikianlah pembahasan mengenai surat berharga dan surat yang mempunyai harga pada kali ini. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.